Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Evita Aryani akan membuat sebuah cara bagaimana menentukan uji normalitas, uji homogenitas, uji parametrik, dan uji one way ANOVA. Jadi ini saya menggunakan data dari Universitas Indonesia atau skripsi efek yang berjudul efek penurunan kadar glukosa darah dari infus daun sukun pada tikus putih jantan. Ini skripsi Visto Tijah Jadi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Farmasi Depok, Juli 2010. Nah, di sini ada data atau tabel kadar glukosa darah dari seluruh kelompok uji pada masing-masing waktu. Jadi untuk kelompoknya di sini ada 5 kelompok, yaitu kontrol normal, kontrol pembanding, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Lalu untuk hewan ujinya ada 5 hewan uji, dan saya di sini memakai data yang waktu glukosa darah yang 0,5. Jadi datanya yang TG 0,5 ini yang saya pakai. Lalu selanjutnya kita masuk ke SPSS. Dan di sini saya pertama kali itu masuk ke variable view. Kita masukkan di name ini kelompok hewan kadar. Untuk desimalnya karena di skripsi tidak ada tunjuk desimal, jadi ini kita nolkan. Untuk labelnya ini ada kelompok uji, hewan uji, dan kadar data yang kita pakai tadi TG 0,5. Untuk di value ya, untuk di value nya jadi untuk 1 kontrol normal, 2 kontrol pembanding, 3 dosis 1, 4 dosis 2, dan 5 tuh dosis 3. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini 1, di sini kontrol normal, 2 kontrol pembanding, seperti itu. Lalu untuk yang ini karena hewan uji itu ada 5, jadi kita klik value-nya 1, labelnya 1, value 2, label 2, seperti itu ya, dan seterusnya. Dan di sini untuk measure-nya untuk kelompok uji itu menggunakan nominal dan hewan uji menggunakan scale. Lalu untuk kadar kita menggunakan scale. Kita masuk ke data view. Nah, kita masukkan untuk kelompoknya ini 1 sampai 5 ini ada sesuai dengan yang di sini tadi, ada kontrol normal, kontrol pembanding, dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Jadi kita masukkan seperti ini. Jadi untuk kelompok 1 ini kontrol pembanding. Di sini khusus untuk hewan uji pertama ya. Untuk kontrol pembanding juga hewan uji pertama, dosis 1 hewan uji pertama, dosis 2 hewan uji pertama, dosis 3 hewan uji pertama, dan seterusnya. Lalu kita masukkan untuk kadarnya yang ada di skripsi yang sudah ada tadi datanya ya. Dan saya akan menjelaskan syarat uji normalitas dan uji homogenitas. Jadi untuk syarat data dikatakan berdistribusi normal ketika signifikannya lebih dari 0,05, dan data berdistribusi homogen ketika data tersebut bersignifikan lebih dari 0,05. Lalu di sini bagaimana sih caranya menentukan uji normalitas? Lalu kita masuk ke data view, kita masuk ke analisis, lalu kita masuk ke deskriptif statistik, kita masuk ke explore ya. Jadi untuk kadar TG 0,5 ini kita masukkan ke dependent list, dan kelompok uji kita masukkan ke factor list. Lalu kita klik option, kita klik plot, kita centang yang normality plot with test ya, continue. Lalu kita klik OK. Setelah ini datanya akan muncul untuk data uji normalitasnya. Nah, ini untuk hasil data uji normalitas signifikan dari kadar TG 0,5 untuk kontrol normalnya yaitu 7,61, kontrol pembandingnya 5,90, 0,590, dosis 1-nya 0,213, dosis 2-nya 0,984, dosis 3-nya 0,9
265. Jadi kita lihat untuk hasil yang deskripsi tadi. Untuk penjelasannya, jadi ini ya, uji normalitas atau uji Sapir-Whorf pada kadar glukosa darah seluruh kelompok pada TG 0,5. Hipotesisnya H0 data kadar glukosa darah tikus terdistribusi normal, H1-nya data kadar glukosa darah tikus tidak terdistribusi normal. Pengambilan kesimpulannya yaitu 0,05. Jadi kesimpulannya H0 diterima data kadar glukosa darah seluruh kelompok uji pada TG 0,5 terdistribusi normal. Jadi ini ya untuk hasil yang deskripsi sama dengan hasil yang kita uji tadi. Jadi ini ya untuk signifikannya sama lebih dari 0,05. Lalu kita melakukan uji homogenitas. Bagaimana sih caranya menentukan uji homogenitas? Kita masuk ke analis, kita masuk ke compartment, lalu kita masuk ke one way ANOVA. Nah, untuk hewan uji kita masukkan ke dependent list, dan kelompok uji kita masukkan ke factor list. Lalu kita klik option dan kita klik homogenitas of variant test. Ya, kita continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini untuk uji homogenitasnya untuk hewan uji ya, di sini untuk nilai signifikannya yaitu 1. Berarti lebih dari 0,5. Berarti dikatakan homogen. Kita lihat deskripsi yang tadi untuk uji homogenitasnya. Ternyata untuk deskripsi ini uji homogenitasnya lebih dari 0,05 ya. Jadi untuk kesimpulannya H0 diterima data kadar glukosa darah pada seluruh kelompok uji pada TG 0,5 bervariasi homogen. Jadi H0-nya diterima karena datanya lebih dari 0,05 dan bervariasi homogen. Lalu kita klik kembali ke SPSS. Bagaimana sih mengetahui uji parametrik atau uji non parametrik? Jadi kita deskriptif ini ada parametrik dan non parametrik. Syarat uji parametrik itu datanya interval dan data normal dan homogen. Jadi untuk data kita tadi terdistribusi normal dan terdistribusi homogen ya, karena lebih dari 0,05. Nah, untuk hipotesisnya di sini ada penjelasannya. Jika diterima maka F hitung lebih dari F tabel, jika ditolak maka F hitung lebih dari F tabel. Syaratnya data harus signifikan yaitu lebih 0,05. Lalu kita di parametrik dilakukan uji one way ANOVA ya. Syarat uji ANOVA random sampling, sampel bersifat independen dan bebas. Yang kedua itu distribusi data setiap kelompok dan populasi bersifat normal, data setiap kelompok dan populasi bersifat homogen. Fungsi uji ANOVA membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari 2 atau lebih kelompok data. Tujuan uji ANOVA mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok yang berbeda. Seperti itu. Lalu bagaimana sih caranya uji ANOVA? Kita masuk ke analis, kita masuk ke kompartmen one way ANOVA. Lalu kita masukkan kadar TG 0,5-nya di dependent list, dan faktor listnya kita masukkan kelompok uji. Kita klik option, kita klik homogen tadi, continue, lalu kita klik post hoc. Untuk post hocnya kita klik yang LSD. Uji LSD bisa disebut dengan uji BNT, beda neta terkecil. Lalu kita klik continue, kita klik OK. Nah, di sini untuk hasil ANOVA-nya bisa dilihat hasilnya itu kurang dari 0,05. Di sini 0,00. Dan kita masuk ke deskripsinya untuk keterangannya seperti apa. Nah, untuk keterangannya di sini kesimpulannya H0 ditolak. Terdapat perbedaan yang bermakna pada kadar glukosa darah antara kelompok uji pada TG 0,5, yaitu
yaitu signifikannya ini ya, yang 0,000 ini karena tidak kurang dari 0,05 seperti itu ya. Nah, uji BNT-nya beda nyata terkecil pada kadar glukosa darahnya. Jadi seperti ini datanya. Kita lihat di hasil statistik itu tadi, ini untuk uji hasil LSD atau BNT ya. Nah, ini jadi kita lihat apakah sama untuk hasilnya. Nah, ternyata dari hasil uji yang kita lakukan untuk uji BNT-nya ternyata sama hasilnya pada skripsi yang tadi, yaitu kontrol pembandingnya untuk kontrol normal, kelompok uji kontrol normal, kontrol pembanding ini mean difference-nya 55200 dan signifikannya 0,00. Kita lihat. Nah, di sini sama ya. Lalu untuk hasilnya bagaimana? Nilai signifikan kurang dari A antar kelompok kontrol normal dengan kontrol pembanding dosis 1, 2, dan 3 kontrol pembanding dan dengan dosis 1, 2, dan 3. Jadi kesimpulannya terdapat perbedaan yang bermakna pada kadar glukosa darah antar kelompok kontrol normal dengan kontrol pembanding dosis 1, 2, 3 dan kontrol pembanding dengan dosis 1, 2, 3 pada Tg 0,5. Ya, ini kontrol normal, kontrol pembanding, ternyata signifikannya ini kurang dari 0,05. Nih, itu hasil signifikannya. Dan terdapat perbedaan seperti itu ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat dan mengerti apa yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.